Ya, malam Ban. Malam Bang, Islam atau Kristen Bang? Kristen Ban. Silakan Bang, saya punya narasumber diskusi tentang tema apa saja. Saya bawa Uniripa malam ini. Boleh bertanya dengan Uniripa atau dengan saya, silakan. Silakan Anda kalau mau ngomong Ya, duluan gitu sama ya. dengan Awan. Ya, Ban. Ya, Ini silakan Anda mau bertanya duluan Bang. Nanti kita gantian nanya, oke? oke. Bolehkah saya bisa izin, saya bisa tanya? Ini Silakan. masalahnya Abang biasa, saya kan selalu nonton Abang. Mhm, Kadang Abang ngomong tuh kan kadang-kadang bilang Tuhannya Yesus itu bilang begini-begini itu yang saya bilang. Saya rasa itu mhm. Tuhan itu kita sama, satu saja. Satu Tuhan saja. Halo? Jadi kalau merasa saya seperti apa ya, kita hidup ini kan sama, semua sama. Percaya itu kan satu Tuhan, semua satu Tuhan. Hanya beda dia punya doanya saja. Baik Bang, saya jawab sedikit ya sebelum Abang lanjut. Bang, kalau Anda katakan Tuhan kita satu, ya saya itu Ya, sepakat. Tuhan kita ya, satu, saya sepakat. Tetapi kalau Anda katakan Tuhan kita sama, wah enggak. Tuhan itu kita sama. Beda, beda gitu. Kalau Tuhan kita satu, saya sepakat. Tapi Ya, kalau Tuhan kita itu Tuhan kita satu. sama, saya nggak sepakat gitu. Tidak, Tuhan itu satu. Kita semua kan doa Hmm. itu kan tujuannya satu saja. Ya, kalau Tuhan itu satu, saya sepakat. Tapi Tuhan yang seperti apa gitu? Seperti kakak juga Yang satu doanya kan itu. untuk doa kepada Tuhan. Seperti kami yang Katolik juga doanya kan untuk Tuhan juga. Gini Bang, kita pahami Tuhan yang satu ini. Ya, Tuhan yang satu ini. Bagaimana para nabi itu kan memahami Tuhan itu seperti apa, yang mereka sembah seperti apa. Kan kayak gitu. Para nabi yang menjelaskan kepada kita Tuhan itu seperti apa. Kalaunya Tuhan Abang ya menjelma menjadi manusia, itu beda. Nggak sama dengan Tuhannya umat yang lain. Yahudi beda, Islam beda, Hindu beda, terus juga Buddha beda gitu. Ya, Nggak semua sama. agama itu memang beda. Agama itu semua beda. Tapi Hmm. hanya Tuhan kan ciptakan bumi dan langit ini kan kita semua itu hidup di dunia ini kan kita semua hidup itu kan di tanah semua. Nah gini Bang, kalau Tuhan kita itu beda, maka Tuhan yang benar seperti apa? Maka kita lihat para nabi menjabarkan. Adakah para nabi menjabarkan Tuhan akan menjadi manusia? Ya memang Tuhan tuh ciptakan manusia ya. Iya, ada nggak dia akan menjelma jadi manusia? Ya ada, ada. Nabi siapa ngajarin kayak gitu? Maka Nabi mana yang ngajarin Tuhan akan menjelma jadi manusia tuh nabi mana Bang? Yesus lah. Lah, beda. Yang sebelum Yesus aja kita ambil. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan akan menjadi Kami yang manusia? Katolik ini kan Tuhan tuh bilang tiga menjadikan satu. Nah, itu juga Bang. Tuh, Nabi mana yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu? Tuh Nabi mana itu? Gak ada. Para Nabi itu mengajarkan Tuhan tiga dalam satu dan akan menjadi manusia. Gak ada. Ini kan Tuhan itu kan dia sudah seperti titipan kasih di ini Tuhan Yesus untuk layani kami, layani kita di dunia. Syarat dosa-dosa dong dia yang hapus semua. Bang, Tuhan kan sudah kasih pemerintah untuk sorry Bang. kita. Penonton tuh banyak protes, suara Anda kecil katanya. Kalau saya dengarnya jelas sih, nggak tahu kenapa penonton Ya, itu kecil jaringan suaranya. masalah di Timor Leste kan jaringannya kurang bagus, Bang. Hujan. Jadi Mm-mm. Ya gini Bang, ya kalau para suaranya nabi, kurang bagus ya. Bang, Anda buka kitab Anda, bagaimana Yesus mengatakan Tuhan itu seperti apa? Coba Anda lihat di kitab Anda, kata Yesus, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus mengatakan, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita tiga dalam satu. Gak ada. Tapi dia Yesus dalam juga pasal bagus. mengatakan, Bang, Yesus juga mengajarkan, kata Yesus, ya,
Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tuhan itu kata Yesus kagak kelihatan. Ya, lalu dari mana Tuhan bisa menjelma jadi manusia kayak gitu? Itu kan dari dulu, dari awal Hah? sebelum kita hidup kan dari awalnya udah percaya sama Tuhan. Jadi kita turunan yang hidup juga kita, ya, orang sudah bilang oh Tuhan ada, ya kita harus bilang Tuhannya ada. Ya Tuhan ada, tapi tidak ada menjelma jadi manusia dan tidak ada tiga dalam satu. Tapi Gitu. doakan begitu. Artinya gini, itu adalah bikinan manusia yang di luar ajaran para nabi. Keyakinan Anda kayak gitu. Coba aja kayak gini, Bang. Ya, coba kita pikir. Zaman Abraham, Tuhannya kagak kelihatan. Manusia yang lihat Tuhan, manusia itu akan mati. Di zaman Musa, Tuhan kagak kelihatan. Manusia yang melihat Tuhan, manusia itu akan mati. Tiba-tiba di zaman Yesus, ya, Tuhannya jadi manusia. Manusia lihat Tuhan. Bukan manusianya yang mati, Bang. Tapi Tuhannya yang mati. Apa dibolak-balik kayak gitu? Zaman Musa, manusia lihat Tuhan, manusia akan mati. Di zaman Yesus, ya, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, Tuhannya yang mati. Macam mana tuh? Mikirlah. Kan bertentangan kebalikannya dari ajaran para nabi gitu loh. Hah? Tuhannya kan mati kan hidup kembali. Ya iya, Tuhan mana yang bisa mati? Aneh-aneh aja. Tuhan, Orang manusia lihat Tuhan, manusia yang mati. Ini enggak. Manusia lihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Apa coba? Mikirlah di situ, Bang. Ya, silakan Uni. Berikan ininya. Ya. Saya Penjelasan. mau ngobrol sama Bang Putra. Berarti Bang Putra mengakui kalau Tuhan Abang pernah mati. iya, tapi mati tapi hidup kembali. Ya, berarti Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya, Tidak kekal. iya tidak kekal. Oh, kalau Tuhan Bapak pernah mati nggak? Iya, tidak kekal, Bang. Jujur kali kau, Bang. Kembali. Nah, ini Anda serius punya Tuhan yang tidak kekal nih? Iya, saya serius. Nah, Tuhan Anda yang tidak kekal ini semua Tuhan ya, ketiga-tiganya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus sama-sama semua tidak kekal ya? Ya itu Tuhan semua ya, tidak kekal. Tiga-tiganya Tuhan. Iya, Tiga-tiganya tidak kekal. iya. Tiga-tiganya mati. Tiga-tiganya mati tapi hidup kembali. Tiga-tiganya mati terus Tiga-tiganya mati. Tuhan itu tiga menjadikan satu. Iya, intinya Tuhan Anda ketiga-tiganya mati dan terus bangkit lagi. Ya, bangkit lagi. Ya pantas Anda seperti ini. Ya, pantas. Ya. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Itu Kalau saya sih sudah selesai ya. Bagi saya ini klip yang sangat bagus untuk teman-teman bagus loh untuk di record, disampaikan, disebarkan ke seluruh alam semesta bahwa ada saudara kita yang mempercayai Tuhannya tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhannya tidak kekal ya, tidak kekal sama sekali. Oke. Dan masih layak dikatakan sebagai Tuhan yang tidak kekal ini. Kita kan udah doa seperti ya ajaran agama ya, kita harus ikutin aja. Ya, Anda berdoa kepada Tuhan Anda. Tuhan Anda kan pernah mati. Dia pernah tidur di atas perahu. Dari mana Anda tahu doa Anda didengarkan? Jangan-jangan pas Anda lagi berdoa, dia lagi tidur. Loh, dia pernah mati kok, apalagi tidur. Anda pernah dengar Yesus ketiduran di perahu kan? Nah, ketika Anda berdoa, dari mana Anda yakin doa Anda didengarkan sementara Tuhan Anda itu pernah mati dan juga pernah tidur? Bisa jadi ketika Anda berdoa, dia lagi mati. Bisa jadi dia sedang mati waktu itu. Ya, jadi kenapa berdoa kepada Tuhan Anda? Mati di salib. Loh, dari mana Anda tahu kalau dia sekarang lagi tidak mati? Jangan-jangan dia lagi mati sekarang. Kan suka-suka dia mau mati, mau enggak. Kan dia pernah mati, berarti bisa mati lagi dong. Ini kan dalam Alkitab.
Itu kan begitu. Tuhan tuh mati. Iya, pokoknya kita sudah sepakat, kita lagi tidak mempermasalahkan. Anda sudah mengakui sendiri Tuhan Anda tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhan Anda tidak kekal. Kalau Ya. kami umat Islam Abangku ya, dalam kaidah filosofi dasar, istilah Tuhan itu adalah entitas yang tidak pernah mati, makanya dia dikatakan Ya. Tuhan. Ya, Nah, itu yang kita jadi pakai. kalau ada Tuhan yang pernah mati, maka dia tidak layak dianggap sebagai Tuhan atau tidak layak dituhankan karena dia pernah mati. Nah, sekarang mau saya tanya lebih lanjut nih. Apa gunanya Tuhan Anda itu mati buat peradaban? Apa manfaatnya? Itu kan hapus dosa. Menghapus dosa? Maksudnya Ya. gimana nih? Maksudnya dosa siapa yang dihapus ketika dia Dosa mati? manusia lah begitu, dosa manusia. Oh, berarti ketika dia mati kita tidak berdosa lagi nih. Iya. Jadi Anda tidak berdosa Setelah lagi. dia bangkit kembali kan dia sudah hapuskan dosa kita begitu. Tapi buat apa menuhankan Tuhan yang kematiannya nggak ada gunanya gitu loh. Yang saya tanyakan tadi gunanya. Buat apa dia mati? Anda bilang menghapus dosa. Saya tanya lagi. Jadi kita semua sudah tidak berdosa gitu. Iya. Oh ya, Bang, mau saya tanya. Bang, Abang tadi habis sebelum naik ke sini minum apa tadi? Saya tidak minum apa-apa. Oh, bukan minum, Kayaknya- nggak minum tua kan? Tidak. Kecubung. Kebanyakan makan pepaci. Ya. Iya. Jadi abang percaya sekali lagi nih ya, teman-teman silakan direkam ya. Tolong disiapkan rekaman kalian terbaik. Jadilah clipper terbaik buat Ustadz itu PI, sebarkan di TikTok kalian, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mau tanya sama abang. Ini kita tekankan ini. Apakah betul Tuhan abang ketiga-tiganya pernah mati? Iya. Dan apakah Anda meyakini bahwa Tuhan Anda bukan Tuhan yang kekal? Tidak. Oke, Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya. Maaf, kami tidak mau menyembah Tuhan Anda karena kami nggak suka dengan Tuhan yang nggak kekal. Ngapain menyembah Tuhan yang tidak kekal ya? Saya Oke, begitu. sepertinya kalau saya sebagai dokter kejiwaan tidak bisa menyembuhkan Anda dan saya berikan gelang ungu ya. Mungkin Ustadz Yusuf punya usaha terbaru untuk biasa. Oh, hanya biasa itu kan bilangnya namanya begini ya. Tuhannya begini. Itu kan seperti kita yang agamanya. Bapak, kalau di kampung saya tahu nggak nama penyakitnya apa ini, Pak? Tahu nggak penyakit apa ini namanya? Penyakit. Ini namanya penyakit kolera, Pak. Penyakit kolera, Pak. Penyakit. Bapak udah parah, Pak. Bapak kayaknya harus mandi garam deh. Pak, atau rambutnya dipotong gitu, Pak. Yang menggumpal-gumpal itu mungkin itu yang membuat Bapak jadi begini, Pak. Bapak sadar dengan yang Bapak ucapan Rambutnya ini? tidak boleh potong. Oh. Masalahnya Nggak, Tapi saya apresiasi Uni, jujur dia. apresiasi sih. Iya, jujur, berani jujur dia. Luar biasa ya Ustaz ya, baru kali ini. Dia yang bisa Uh-uh. mengobati, ini orang yang ilmunya lebih tinggi dari saya nih teman-teman. Mohon maaf saya mengecewakan teman-teman yang menonton ya. Ilmu saya tidak mumpuni untuk menyembuhkan dan mengeluarkan roh-roh yang ada dalam diri Bapak ini ya. Karena Bapak ini sudah mengakui Tuhannya ketiga-tiganya mati dan Tuhannya tidak kekal. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, bukan. Jadi gini Pak, Anda mau bertanya lagi? ya saya tanya kan biasanya saya nonton abang punya terus toh selalu abang live cerita saya selalu nonton. Saya nonton itu saya bilang coba sekat-sekat coba saya gabung dengan abang. Baik. Kan hanya ya untuk tentang agama, sayanya tidak menghina orang punya agama begitu. Saya itu tidak suka hina orang punya agama, tidak mau bilang orang punya agama itu orang itu mau percaya di batu, percaya di kayu, mau percaya di tanah, mau percaya di rang, itu kan semua punya masing-masing. Bang, sebelum Anda lanjut boleh Bang sedikit Bang, sebelum Anda lanjut, Uniripa sedikit ya, saya kasih pengumuman dulu sama kawan-kawan kita ya. Begini ya kawan-kawan, baru saja ada masuk laporan via WhatsApp saya lihat ada yang merelay ya live streaming ini. Saat saya live streaming ya di TikTok ini ada merelay ke TikTok juga gitu. Ke TikTok juga di TikTok akun lain di jam yang sama saat saya live. Jadi kita live ini dia juga live, tapi yang di live-kannya adalah milik kita. Ini teman-teman semuanya ya saya umumkan ini adalah hal yang dilarang oleh TikTok dan juga saya akan jika ketahuan saya ya saya akan gugat dia secara perdata gitu ya. Bisa karena ini adalah hak cipta saya bisa mengirimkan somasi ke dia,
bisa mengirimkan denda ke dia gitu ya, karena tanpa izin ketika saya live di TikTok seperti ini, dia juga melakukan di TikToknya dia. Saya mengizinkan ya teman-teman semuanya, Anda merelay live streaming saya ya, saya izinkan ya, saya izinkan. Setelah saya live, lalu Anda livekan ke YouTube, silahkan. Atau Anda livekan ke Snack Video, silahkan. Atau Anda livekan ke IG, silahkan. Atau Anda livekan ke Facebook, silahkan. Saya tidak melarang. Ya, kalaupun ada adsense-nya, itu untuk kalian. Ya, setidaknya saya bertolong nanti kalau sudah ada hasilnya, nanti bantu untuk kemaslahatan, untuk memajukan agama kita, agama Islam. Disisihkan gitu rezekinya. Selain Anda juga bersusah payah melakukan saya, membantu saya dakwah kan gitu, ada kompensasinya buat Anda, dan ada juga sisihkan untuk kemaslahatan agama. Itu saya nggak melarang. Tetapi ketika saya live di TikTok, lalu Anda merelay di TikTok juga memakai akun Anda, ini akan saya tindak tegas melalui advokat saya ya. Saya akan lapor kepada beliau tentang masalah hak kita, entah disomasi nanti atau nanti akan kita denda perdata, gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi seperti itu. Tolong diperhatikan, saya nggak melarang. Boleh kok diambil ya, disebarkan live streaming saya ini, bahkan ya di YouTube atau dimanapun. Yang penting jangan sama-sama di TikTok, karena itu adalah pelanggaran menurut TikTok. Dan menurut hak kita pun juga itu adalah sebuah pelanggaran perdata, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, silahkan Anda livekan ke YouTube, silahkan Anda livekan ke Facebook Anda atau ke Snack Video, tapi jangan sama-sama ke TikTok. Jadi seperti itu ya, tolong diperhatikan ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Biasa di Timur Leste sini kan ada teman, ada yang Islam, ada yang Protestan, ada yang Prosetan, Pak. Protestan. Ada yang prosetan. Bukan bahasanya yang kurang bagus. Protestan, Pak, ya. Nggak apa-apa. Saya cuma membantu aja. Protestan. Iya. Bahasa, jadi Ya. mengerti ya. Memang orang-orang Protestan itu memang banyak yang prosetan, Pak. Karena penyalipan itu karya iblis menurut mereka. Beda dengan Katolik. Lanjut Pak. Saya suka dengan Bapak ini. Beliau orang baik kayaknya ya. Kami kerja sama-sama, tapi kami tidak omong bahasa bilang tentang kau percaya sama kau punya Tuhan, saya percaya sama kau punya Tuhan. Tidak ada. Kami kerja sama. Baku lihat baik, tidak bilang kau agama begini, kau habis makan Ya, intinya dia doa dia punya, kita doa kita punya. Intinya Bapak orang baik. Pak, saya potong sedikit nih ya. Saya mengapresiasi Bapak, saya anggap baik. Baik itu belum tentu benar ya, Pak. Yeah. Dengarkan perkataan saya. Baik belum tentu benar. Benar itu absolut dan mutlak. Bapak memang baik, tapi baik belum tentu benar. Ada orang baik, Pak ya. Ketika ada seseorang memberi makan orang atau menyelamatkan orang yang sedang kesusahan, itu kan baik, Pak. Tapi ketika Bapak menyelamatkan penjahat masuk ke rumah Bapak, itu tidak benar. Memang baik tapi tidak benar. Artinya saya memuji Bapak, mengatakan Bapak baik, Bapak tidak menghujat, Bapak tidak tantrum, Bapak berusaha untuk bicara dengan cara baik-baik, saya anggap Bapak baik. Tapi yang namanya baik belum tentu benar. Benar itu, Pak, dalam ilmu pengetahuan ya, Pak. Sedikit saya kasih Bapak sedikit informasi. Kebetulan saya adalah mahasiswi yang baru saja wisuda. Tentu saya masih fresh ilmunya. Bahwa dalam teori kebenaran, yang disebut dengan kebenaran itu adalah apa-apa yang distatementkan yang konsisten dengan kenyataan. Nah, Bapak tadi sudah mengatakan di hadapan kami. Mungkin saya bantu, bisa jadi Bapak masih bisa diperbaiki cara berpikirnya. Yang namanya Tuhan itu, Pak, dia adalah entitas yang kekal. Artinya tidak pernah mati. Bapak tadi mengatakan bahwa Tuhan Bapak pernah mati. Di sini Bapak sudah menyalahi aturan secara etimologi definisi Tuhan. Kalau entitas Tuhan itu bisa mati, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Karena salah satu syarat Tuhan dikatakan Tuhan, dia itu abadi atau tidak pernah mati. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, mungkin ilmu Bapak baru cukup di situ. Bapak naik terus sini dan Bapak belajar terus, jangan sombong, jangan angkuh terhadap ilmu pengetahuan. Bapak belajar lagi, renungkan baik-baik. Apa betul
Bapak punya Tuhan, Tuhannya itu pernah mati. Oh ya, tadi sedikit juga saya mau pengumuman juga Ustadz Yusuf, karena Ustadz Yusuf membicarakan masalah YouTube tadi. Teman-teman, saya juga alhamdulillah ya punya YouTube, dan saya juga punya program namanya program Mesiah.org, di mana YouTube saya ini ada AdSense-nya, dan sedikit dari YouTube ini atau sebagian sampai saya nanti sudah punya apa sendiri ya, maksudnya ada yang menafkahi ya, karena saya sekarang cari hidup sendiri, masih saya pakai sedikit buat kehidupan untuk kuliah juga. Tapi saya punya program Mesiah yang disupport juga oleh beberapa kontributor, di mana program Mesiah ini memberikan kebutuhan kepada para apologet, diantaranya ada tunjangan wifi, ada juga di situ biaya pendidikan para apologet seperti bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Nah, jadi teman-teman benar yang dikatakan Ustaz Yusuf PI itu, ketika kita merelay dan kita mendapatkan AdSense, kalau bisa ada kontribusinya buat umat. Ya, itu juga yang melandaskan saya membuat program Mesiah, supaya YouTube saya ini uangnya tidak saya makan sendiri. Nah, alhamdulillah kemarin 12 akun pembuka komal yang kita berikan tunjangan wifi, alhamdulillah tersalurkan. Dan teman-teman semua, terima kasih atas supportnya yang telah bersama dengan Mesiah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, lanjut Pak Putra, mungkin Ustaz Yusuf ada yang menyampaikan ke Pak Putra. Saya apresiasi Bapak ini. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi. Tapi kalau nggak ada, saya akan gantikan Bapak dengan Kristen yang antri di bawah gitu. Ya, saya mohon pamit dulu. Saya baik, silakan nanti naik kembali ya Pak Putra Geovanio ya. Selamat malam dan semoga Anda mendapat hidayah dari Allah ya. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah ya Pak. Belajar terus ya Pak. Semangat, belajar ya. Terus Pak, semangat. Oke, selamat malam Pak. Ya, saya baca hadis Ustadz. Salah satu hadis yang saya baca itu adalah barang siapa yang menuntut ilmu, mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar, kata Rasulullah. Artinya kita tidak boleh saya sendiri ini misalnya belajar teman-teman, saya tidak boleh mendebat para alim ulama seperti ustadz-ustadz saya, tapi bertanya boleh ya. Dan saya juga tidak boleh merendahkan orang-orang jahil, karena bisa jadi orang jahil ini adalah orang yang serius dalam belajar. Insya Allah mudah-mudahan kita manfaat diskusi kali ini bisa memberikan Bapak tadi hidayah ya, mudah-mudahan. Lanjut Ustaz. Betul, sedikit unik. Memang laisa min ummati, kata Nabi, bukan termasuk umatku malam yujillu kabirona, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, wa yarham shagirona, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, wahim li'alimina haqqah, dan dia tidak mengetahui hak-hak orang alim, orang berilmu atau ulama. Ilmu yang kita dapat ya teman-teman itu bukan untuk mendebat muslim lainnya, bukan untuk mengetes keilmuan orang lain, dan bukan pula untuk mendebat atau menyerang para ulama. Ya, bukan. Ilmu yang kita dapat itu untuk diamalkan, dan kalau kita betul-betul paham, balighu anni walau ayah, sampaikan meskipun satu ayat gitu. Bukan untuk mengetes muslim lainnya, orang ini berilmu atau tidak, atau membangkang terhadap ulama, itu bukan termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ilmunya dia pakai untuk menyerang muslim lainnya, dua hal yang akan dia dapat. Satu, dia memutus amal jariah gurunya. Jadi gurunya yang mengajari dia, nih guru saya mengajari saya, lalu ilmu guru saya ini saya pergunakan untuk menyerang muslim lainnya atau menyerang ulama, maka terputuslah sanad ilmu saya dengan guru saya, amal jariahnya terputus, enggak lagi gitu dihitung Allah sebagai amal jariah. Yang kedua, ilmu tersebut tiada berkat, dan di akhirat nanti Allah tidak akan membalas ilmu yang dia dapat tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi sebagai muslim, mari kita dapat ilmu, kita amalkan, dan mari untuk kita sampaikan kalau kita mampu menyampaikan, bukan untuk menyerang ulama atau mengetes keilmuan dari muslim lainnya. Jadi seperti itu ya. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Pak Marbun. Open cam dulu. Selamat malam Pak seperti Ustadz. biasa. Selamat malam. Oke, malam ini saya bawa Uniripa nih sebagai narasumber yang menemani saya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Uniripa atau yang ada yang mau ditanyakan, silakan.
Selamat malam Pak Marbun. Ibu Uni, Ustaz. Ya, Pak Marbun agamanya Katolik atau Protestan? Protestan. Ya. Oke, teman-teman, tadi saya di bawah diingatkan bahwa saya janji akan memberikan bantahan data ya. Nanti teman-teman setelah teman-teman kita Kristen kita temanin dulu diskusi. Masih panjang waktu kita sampai subuh. Ya, jadi saya mau ini dulu, mau diskusi dulu dengan teman-teman yang ada di sini dulu ya. Saya cuma mau nunjukin 3 data. Tenang aja kok, ini free dari saya. Silakan Pak Marbun. Bapak Marbun ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya, ini temanya kapan Kristen bisa waras? Iya. Ini kalau sangat kontroversial. Ya, padahal kemarin-kemarin kita udah diskusi baik ya obrolan kita gitu. Ini kalau saya ganti Kristen sama Islam ini ngambung nggak ini umat Muslim nih? Kalau saya Boleh, gitu kan. kalau Anda mau bikin komal, bikin judul yang sama, silakan, nggak ada yang larang gitu. Nanti kan dibuktikan aja. Bukan, masalahnya kan bisa ngamuk. Iya. Kalau diganti itunya, tapi kami kan nggak ngamuk. Bang Marbun, izin saya tanggapin. Bang Marbun, kapan Kristen bisa waras? Ini terbukti tadi. Saya tanya sama Bang Marbun, tadi ada bapak saudara kita, namanya Pak Putra Giovanni, mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak kekal. Menurut Anda itu sehat atau tidak waras? Mengatakan Tuhan tidak kekal. Kekal lah, masa Tuhan nggak kekal? Nah, makanya saya tanya, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak kekal, itu waras atau tidak waras? Menurut Anda? Nah, jadi saya bukan orangnya, tapi sebentar. kalau Kita tema ini loh bro, kita bahas tema ini. Saya nggak bahas orang lain. Iya. Saya hanya ingin Anda jujur. Di sini judulnya kapan Kristen bisa waras. Maka kami membuktikan bahwa kalian banyak yang nggak waras. Makanya saya tanya kepada Anda kan waras nih. Anda waras dan mengatakan, tunggu dulu, jangan oke dulu. Saya mau fokus. Dari tadi teman Anda nggak ada yang waras sama sekali. Yang 2 dari tadi tidak mendengarkan baik-baik. Anda mengatakan Anda bisa diskusi baik-baik. Maka saya bertanya kepada Anda, ketika ada orang yang mengatakan dia percaya Tuhan dan Tuhannya tidak kekal, itu pernyataan waras atau tidak waras? Silakan jujur. Oke, sebelum saya jawab waras atau tidak waras, tahu nggak artinya waras sama tidak waras, Ibu? Waras itu orang yang bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, itu orang tidak waras. Atau orang yang tidak balik, atau anak kecil. Ada beberapa jenis ya. Pertama ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan. Ada yang namanya Down syndrome, orang yang memang memiliki permasalahan dalam syaraf atau otaknya. Ada yang disebut dengan bayi balita atau anak kecil yang belum balik. Mereka belum bisa menentukan mana benar mana salah. Nah, yang kita maksud di sini adalah orang tidak bisa menentukan mana baik mana buruk, mana benar, yang mana benar mana salah, adalah mereka yang sudah balik, tidak punya masalah dengan otaknya, normal, tidak Down syndrome, bukan anak kecil lagi, tapi mereka tidak bisa membedakan benar dan salah, alias orang dalam gangguan jiwa atau tidak waras. Maka saya tanya kepada Anda, ketika ada orang yang sudah dewasa, otaknya tidak bermasalah, dan dia tidak memiliki apa namanya permasalahan, dan dia mengatakan Tuhan itu tidak kekal, menurut Anda statement itu statement yang waras atau tidak waras? Silakan dijawab. Ya, jadi gini, Bu. Ya, waras atau tidak waras? Kalau tidak waras, saya tidak sedang mencoba menjelaskan dan minta Anda menjelaskan definisi waras dan tidak waras. Saya minta Anda jujur di sini. Ketika ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak kekal dan Tuhan itu 3 dan 3-3-nya pernah mati dan bangkit, menurut Anda itu sebagai Kristen pernyataan itu normal atau tidak normal? Jawab. Hak Ibu untuk saya menyuruh jawab. Astagfirullahaladzim, Pak. Tadi Anda mengkritisi judul ini. Saya membela judul ini dengan membuktikan kepada Anda bahwa Anda ini orang jujur atau tidak jujur nih. Anda, saya tanya, ketika ada orang yang naik ke atas mengatakan bahwa Tuhan saya mati 3-3-nya, lalu Tuhan saya itu tidak kekal. Itu pernyataan waras atau pernyataan tidak waras? Pertanyaan normal atau pertanyaan tidak normal? Silakan dijawab. Saya hanya ingin berdiskusi sama Pak Usup sebenarnya, bukan sama Ibu. Kenapa saya tidak mau dijawab? Karena saya tahu jawaban Anda blunder, maju kena, mundur kena. Saya sedang menunjukkan kepada Anda tema ini sangat relevan. Loh, ya udah jawab kalau gitu. Kalau memang saya sotoy jawab. Saya ingin berdiskusi sama Pak Usup. Saya narasumber di sini. Saya desak Anda. Nah, ini
gitu. Apa alasan saya dikatakan tidak waras? Apa Tidak waras alasannya? lah. Ya alasannya Kan ini apa? diskusi. Ini diskusi. Ya udah, diskusi artinya apa? Tanya jawab bukan? Kenapa Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya? Katanya diskusi. Kalau memang Anda Iya. berniat diskusi, Kalau kenapa Anda tidak diskusi, menjawab pertanyaan saya? Artinya apa ada diskusi? hal yang didiskusikan. Ya, apa arti kalaupun diskusi? maksud saya jawab. Ya udah saya mendiskusikan Bukan tema ini. waras. Itu kan Loh. lagi stres di sini. Namanya diskusi, Lagi ada lalu saya tekanan, mendiskusikan tema lagi kapan ada Kristen tidak waras. problem, Lalu kenapa saya tapi dikatakan itu tidak nggak waras? Apa arti tidak waras? Itu nggak waras. Kenapa saya Kan tidak saya waras? Alasannya teman-teman Kristen kenapa kalian? Kenapa sih ngomong sama Uniripa pada kesurupan? Kenapa coba? Malah kau diturunkan moderator. Ya malam ini sebagai narsum adalah Uniripa. Mungkin nanti ya Uniripa selesai menjawab, Uniripa bertanya, silakan Anda mau bertanya kembali dengan saya boleh ya, kawan-kawan yang Kristen ya kayak gitu. Ya saya nggak mau tahu urusannya kalau moderator menurunkan ya bukan artinya apa? Penilaian dari moderator ini adalah konten yang tidak mendidik dari kawan-kawan yang Kristen kan jadinya seperti itu. Apa gunanya dia menyampaikan bilang bahwa Uniripa nggak waras? Apa tuh kesan didikannya? Kan nggak ada. Enggak, maksudnya Takut lah. kenapa oten-oten kita katakan tidak waras? Ya, karena memang pernyataan kalian itu tidak normal, teman-teman. Tidak ada satupun orang percaya bahwa Tuhan itu tidak kekal. Baru kalian loh. Ya, baru kalian yang percaya bahwa Tuhan itu kekal, tidak kekal, Tuhan itu mati, seperti itu. Halo Pak Jeremia, silakan Pak Jeremia. Selamat malam, Tadi Bu. malam. Tadi saya turunkan Bang Jeremia karena ngelak tadi ya. Ya, ya. Black. Iya, ya. Silakan. Apa lihat temanya tuh gimana? Temanya tuh apa maksudnya tuh Pak Ustadz? Pertanyaan Saya saya. yang jelaskan ya, saya yang jelaskan ya. Oke. Bang Jeremia, dengarkan baik-baik. Tema ini judulnya adalah kapan umat Kristen bisa waras. Kenapa Ustadz UCVI mempertanyakan ini? Karena saya dan Ustadz UCVI ini sudah bertahun-tahun diskusi dengan umat Kristen. Rata-rata umat Kristen itu ketika menjelaskan tentang keyakinannya, itu langsung ODGJ alias orang dalam gangguan jiwa, langsung tergoncang jiwanya. Ada yang mengatakan Tuhannya tidak kekal, ada yang mengatakan Tuhannya satu tapi tangannya begini. Tuhan kamu berapa? Tuhan kami satu. Nah, jadi rata-rata pada ODGJ. Tidak bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana satu, mana tiga, mana orang, mana manusia. Seperti itu, Bang. Makanya kami bertanya nih, kapan kalian bisa waras? Kami berharap Anda termasuk orang yang akan waras setelah naik kokomal ini. Silakan Bang Jeremia, boleh bertanya kepada materi kita atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang mau disampaikan sih sebenarnya. Sedikit. Silakan. Nanti kita tanggapi. Saya kan tiap malam nih, termasuk tiap malam nonton Pak Ustadz. Jadi agak senang lah lihat Pak Ustadz kan dia ceramah, cara penyampaiannya bagus. Jadi apa ibaratnya? Biar banyak-banyak lah yang ikut Pak Ustadz gitu kan. Dalam arti ngikut Pak Ustadz, ngikut apa ceramahnya gitu yang dibilang dia kan. Terus lebih bagus sih kalau banyak ikut Pak Ustadz. Karena apa? Dalam Alkitab kami Kristen kan bilang, ada bilang kan memang susah kalau masuk kerajaan surga, atau memang sulit. Iya. Terus pertanyaannya kayak gini nih untuk kedua moderator nih ya. Ini pertanyaannya kemarin belum terlalu jelas juga ke Ustadz jawabannya nih. Kalau murtad tuh gimana jalannya? Kalau mualaf tuh gimana jalannya? Maksudnya cara mu'alaf gitu ya, Pak? Bukan, jalannya nanti ke depannya. Jalannya orang mu'alaf jelas. Ketika mereka beriman dan beramal soleh, Allah berikan jannah. Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, entah mu'alaf ke, entah lahir dari kecil dia Islam ke, kalau dia beriman dan beramal soleh, maka dia dapat surga dari Allah. Allah akan berikan dia surga. Bagi orang yang ingkar kafir, mau dia dari kecil kafirnya, mau dari yang murtad kah, kalau dia ingkar kepada Allah, maka dia finnar kholidina fiha abadan, dan mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Seperti itu, Pak. Terus misalnya yang lambat misalnya, yang lambat mualaf tuh gimana? Yang udah terlanjur, udah tua lah, baru mualaf gimana tuh? Tidak peduli, Pak. Mau dia sudah umur mau 100 tahun, kalau dia kemudian bertobat di
dalam hidupnya ya, ketika dia masih hidup ya, karena bertaubat itu ketika sedang hidup Pak. Maka ketika dia kembali ke fitrahnya, mudah saja bagi Allah menghapuskan seluruh dosa-dosanya, karena itu janji Allah. Asal taubatannya adalah taubatan nasuha. Dia betul-betul karena Allah kembali ke fitrah, karena Allah tahu mana orang yang jujur, mana orang yang serius, mana orang yang bermain-main. Karena dalam Quran surat Toha Allah menjelaskan bahwa Allah tahu apa yang dijaharkan, apa yang tersembunyi. Allah tahu apa yang ada di atas langit, di bumi, dan apa yang di tengah-tengahnya. Allah mengetahui hal itu. Quran surat Toha ya. Jadi Bapak, Allah tahu siapa yang betul-betul kembali ke fitrahnya karena Allah, maka Allah akan memberikan apa yang berhak diberikan kepada orang tersebut. Seperti itu Pak. Oke, kalau karena itu kan, tapi kalau yang karena sakit hati atau karena kecewa itu gimana jalannya? Misalnya ini pelajaran untuk semua ya. Mbak Amalu bin Niyad. Ada ahad dari Umar ibn ketika dia menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai niat. Kalau niatnya masuk kepada Islam, ingin mendapatkan dunia, dia akan dapatkan dunia, tapi belum tentu akan didapatkan. Tapi kalau dia Uni. Allah, maka Sebentar, dia akan Uni. dapatkan dunia dan Uni akhirat. ngelak. Iya Ustaz. Uni ngelak bisa diulang penjelasannya. Tadi ngelak Saya ngelak, banyak ya. pun ngelak. Oh, Ya. oke, ini masih udah bagus nggak? Udah bagus. Masih. Ustaz, kalau aku kick aja diturunkan. Oke, ini mungkin signalnya lagi ini bentar. Oh iya, signalnya lagi. Ini udah lancar nih. Bentar. Ya, maaf teman-teman ya, kalau ada signal saya tidak bagus ya, karena ini saya pakai kuota. Jadi teman-teman, Bapak Jeremia, segala sesuatu perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya benar karena Allah, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Tapi kalau niatnya bukan sesuatu yang karena Allah, maka dia hanya akan dapatkan apa yang nampak saja. Contohnya begini Pak, Bapak punya niat bersedekah 500.000, tapi niatnya untuk supaya dianggap sebagai orang hebat. Bapak dapat kebaikan dari orang akan memuji Bapak. Wah hebat, Bapak Jeremia dapat baik, dia dermawan. Niat Bapak kan untuk dapat pujian. Bapak dapat pujian itu. Tapi ridho dari Allah, pahala dari Allah, Bapak belum tentu dapat. Seperti itu dalam Islam. Makanya setiap amalan soleh itu dinilai dari niatnya Pak. Begitu. Bapak paham nggak maksud saya? Paham. Alhamdulillah. Silakan Pak lanjut. Nanti terus gini tadi kan jalannya kalau tergantung niat kan, kalau Ya, niatnya betul. kalau yang misalnya ini, mohon maaf saya bertanya nih ya, saya mau bertanya, seandainya ada yang mualaf, dia udah banyak makan B2, gimana, haramkah gimana tuh badannya dalam dirinya? Itu pertanyaan, mohon maaf nih. Nggak apa-apa. Insya Allah kita bantu jawab Pak. Ketika seseorang itu kafir kepada Allah karena belum mendapatkan hidayah, kalau dia bertobat kepada Allah, segala sesuatu yang dia lakukan yang adalah dosa pada waktu itu mudah saja bagi Allah untuk mengampuni. Mudah bagi Allah mengampuni Pak. Pak, yang Bapak harus ketahui, yang haram itu makan babi Pak, bukan badan Bapak yang haram. Tapi ketika Bapak bertaubat kepada Allah, maka mudah saja bagi Allah untuk mengampuni seluruh dosa Bapak. Dosa Bapak yang Bapak lakukan dalam kekafiran itu diampuni oleh Allah semuanya Pak. Mudah saja bagi Allah. Betul. Tambahan sedikit Bang. Gini Bang Bang Jeremia. Di dalam Quran surah At-Tahrim ada bunyinya kayak gini. Dia di Al-Quran kami. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus, menutupi dosamu yang telah lalu. Jadi kalau dia mu'alaf, berarti dosa yang telah lalu itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
nggak dihitung lagi gitu. Ya memang. Tapi ya. bagaimana kebaikannya ya? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum. Kebaikannya tetap dihitung oleh Allah sebagai kebaikan gitu. Jannatin tajri, yang balasannya adalah surga. Jadi bagi orang yang di luar agama Islam masuk Islam, dosanya yang telah lalu dihapus, tetapi kebaikannya tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu. Ya, saya bantu tambahkan lagi dalilnya ya Pak. Saya bacakan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dalam hadis Pak. Pertama, dalam Al-Quran dijelaskan tadi sudah disampaikan Ustaz Yusuf PI, saya tambahkan saja. Quran surah Al-Furqan ayat 70 ya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Dan dalam riwayat hadis ya, hadis Muslim nomor 121, Islam menghapus atau membinasakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan lanjut hadis Sahih Ibnu Majah, hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan hadis hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sekarang Ibnu Majah, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun, asalkan Bapak tobatnya betul-betul tobat yang tulus karena Allah. Tapi kalau niat Bapak hanya ingin mendapatkan dunia, rugi Bapak. Dunia Bapak dapat tapi belum tentu ridho Allah Bapak dapat. Buat apa masuk Islam kalau hanya di dunia saja? Karena di Islam itu keselamatan itu bukan hanya di dunia tapi juga sampai akhirat. Seperti itu. Mudah-mudahan Bapak diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan jalan menuju ke fitrahnya kembali, menjadi pribadi yang kembali bersadar diri kepada Allah. Sejatinya anak kecil itu Pak adalah Muslim Pak. Bapak dulu dilahirkan Muslim, tapi orang tua Bapak yang menjadikan Bapak Yahudi dan Nasrani. Ketika Bapak sudah mulai dewasa, kognitif Bapak berjalan. Naluri Bapak berjalan, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kecuali orang-orang yang sudah menutup diri dan sudah terdoktrin akut atau tidak waras lagi ya. Mereka seumpama orang tidak waras. Nah, orang-orang yang tidak waras ini adalah orang-orang yang tidak peduli benar dan salah. Tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana manusia. Tidak bisa membedakan mana perbuatan iblis, mana perbuatan Tuhan, seperti Edis. Edis tidak bisa membedakan mana yang rahmat Tuhan, mana yang perbuatan iblis. Sampai-sampai perbuatan iblis dirahmati Tuhan, kata Edis. Jangan bawa ini yang nama, namanya tidak waras. Jangan bawa nama orang lain gitu. Nah, saya kasih contoh. Maaf, Edis. Bukan, itu bukan gibah. Sebentar saya jelaskan. Berbicara orang yang sudah dipublish di ruang publik, orang yang sudah diperbincangkan publik, itu bukan gibah Pak, karena dia membicarakan itu di ruang publik. Saya memberikan contoh kepada Anda, orang-orang yang bicara tanpa ilmu dan bahkan pembicaraannya tidak ada dasar. Ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan iblis dan karya iblis itu dirahmati oleh Tuhan, maka orang ini tidak waras lagi. Iya, nggak usah sebut nama kayak gitu, sebut inisial lah. Oke. Gini. Oke lah. Bang Jeremy ya, silakan Anda tanggapi gitu biar kita gantian ngomong. Silakan. Ya, silakan Pak. Oke, itulah tadi apa bahasanya tadi kan untuk lain apa? Karena ini forumnya umum, sebut inisial lah lain kali. Saya sih tidak masalah yang situ tidak masalah. Oke. Oke, untuk yang saya tadi kasih inisial namanya adalah akun Iblis TV. Ya, inisialnya lanjut Bang Jeremy ya. Fokus ke tema ya. Oke. Apa tadi kan bicara tentang apa? Yang kita diampuni semua kan, berarti hidup kembali dong, ibarat kalau bahasa di Kristennya kan hidup kembali. Semuanya kan sudah diampuni, tadi kan? Apa dari luar ke dalam kita itu kan sudah diampuni, gitu. Betul. Kembali ke fitrah Pak namanya Pak. Istilah di Kristen hidup baru, kalau istilah di Islam itu kembali ke fitrah. Fitrah itu artinya tuh suci, tidak berdosa Pak. Itu artinya. Berarti lahir fitrah suci. Iya, kurang lebih seperti itu istilahnya. Anggap direset ulang lah, kayak kita bangkit dari rahim ibu kita gitu. Oke. Berarti memang semua yang kita makan udah hilang semua dari badan kita ya. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya mungkin Pak. Saya rasa ini dulu lah, Ustadz. Ditabung dulu untuk kedepannya lagi.
untuk kedepannya. Iya, Terima kasih. baik, Terima kasih Pak Ustadz. Lanjut. Nggak ada lagi Bang Jeremia. Biasanya Kita- kan maunya lama di atas tuh. Tabung dulu Pak Ustadz. Tabung dulu. Oke. Nah, Kalau Bu. gitu nanti silahkan naik kembali kalau ada pertanyaan kembali gitu ya. Dari bawah Pak Ustadz. Baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih Bang Ya, Jeremia ya. semoga dapat Semoga hidayah, Anda Pak mendapat hidayah Jeremia dari ya. Allah. Semoga Allah memberikan hidayah, sehat selalu, salam toleransi Pak Jeremia. Ya. Oke. Oke. Teman-teman semuanya malam ini kita bawa Uniripa gitu ya. Jangan dari ilmu saya terus ya, jangan saya terus juga debat. Setidaknya kita dalam 1 minggu itu ada 1 orang narasumber yang kita naikkan gitu ya untuk berbagi ilmu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, silakan Bang. Mungkin Abang ada yang mau ditanyakan atau boleh saya bertanya nanti sama Uniripa, silakan. Iya, saya sedikit menanggapi aja sebetulnya yang sering terjadi di Indonesia, bahkan baru-baru ini di dunia kan seperti di Italia. Kenapa banyak dari Muslim ekstrim yang melakukan tindakan-tindakan yang cukup ekstrim? Padahal di sana kita lihat itu ada tempat mayoritas Nasrani sebetulnya, tapi melakukan tindakan-tindakan ekstrim seperti merusak. Sekarang baru-baru ini kan seperti merusak Bentar Pak, di bentar Pak, gereja itu. izin. Saya biar saya nggak ngelek ya. Saya mau tanya, Bapak ini membicarakan kasus apa ya? Enggak, gini, saya memberikan gambaran yang baru terjadi. Maksudnya, Iya makanya, maaf, Kalau Pak, dari- maaf. Kita kan ada ya. tema nih. Temanya kan kapan Kristen Ya. waras. Terus Bapak tiba-tiba naik lalu mengatakan Bapak memberikan statement terkait tentang sebuah kasus yang kami tidak tahu kasusnya apa. Coba Bapak jelaskan dulu. Bapak kesini nih tahu nggak? Ini kan Komal diskusi lintas agama. Kalau Iya, Bapak betul. mau membahas ada sesuatu, tolong jelaskan dulu kepada kami. Permasalahan apa yang mau Bapak angkat? Misalnya peristiwa apa? Peristiwa ekstrim apa yang mau Bapak bahas? terkait ajaran, maksud saya terkait ajaran yang Ajaran ekstrim? Ya, ajaran maksud gini, kok ada ajaran yang tidak menunjukkan bahwa saya berada di tempat mayoritas tetapi tetap melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrim seperti di Ajaran mana baru-baru itu ini Pak? di Tunggu. Artilia. Sorry Pak, ajaran dengan perilaku itu beda loh Pak. Ajaran itu apa yang diajarkan? Setahu saya, ajaran boleh membenci keluarga, boleh menghabisi nyawa orang yang berbeda keyakinan. Itu memang ada, tapi adanya di dalam kitab Bible Pak, nama kitabnya. Dalam perjanjian lama contohnya, boleh membunuh atau menghabisi nyawa orang yang tidak sekeyakinan dengan orang Yahudi. Di perjanjian baru contohnya, boleh meletakkan batu kilang di leher orang yang dianggap penyesat. Nah, itu ajaran yang bahkan diperintahkan untuk membenci keluarga. Nah, yang Bapak maksud ini ajaran mana? Saya bingung, makanya saya tanya, Yang- ajaran mana? Saya kan baru buka media sosial yang terjadi Iya. di apa itu di Italia apa itu? Di mana Yang di apa? Italia itu? Jelaskan Yang kejadiannya itu apa? dia di tembok gereja kalau nggak salah yang menuliskan lapas segala macam itu pakai apa? Pakai vilok segala. Nggak, coba Pak Maksud cari Pak. saya- Saya mau tahu masalahnya dulu. Apa itu coba? Apa nama peristiwanya Pak? Setahu saya yang baru terjadi di SMA 72 kemarin ada bom Pak, dan yang pelakunya orang Kristen. Dan dia terinspirasi dari teroris yang pernah menghabisi nyawa orang di masjid. Itu Pak yang baru-baru ini terjadi. Dan baru-baru ini terjadi juga kalau tidak salah di Prancis apa Brazil ya. Seorang pemuda muslim itu lagi sholat, namanya Abu Bakar Al-Firi kalau tidak salah, dan dia ditusuk 50 kali sama orang yang benci agama Islam Pak. Bahkan orang itu meneriakkan kata-kata kotor terhadap Islam Pak. Itu yang baru-baru viral loh Pak. Saya bisa tunjukin datanya. Yang Bapak tunjukin ini data yang mana? Silakan Bapak tunjukin. Kita adu data aja. Ya, saya sih Ya. nggak kalau yang yang Umi Ripa bilang saya nggak ngeliat ya. Tapi yang barusan saya lihat itu yang terjadi perusakan di gereja kalau nggak salah, itu yang dilakukan oleh imigran dari Ya, saya Timur minta Tengah. datanya Pak. Jangan kita di sini nih memfitnah ya Pak ya. Kalau saya kan akan tunjukkan data nih. Terbukti ada seorang pemuda bernama Abu Bakar yang dibunuh oleh orang Kristen pembenci Islam, itu ada datanya Pak. Itu viral loh Pak kemarin Pak. Bahkan itu seluruh orang kalau tidak salah Perancis nih. Saya nih contoh kalau untuk mengangkat kasus itu Bapak kan sarjana hukum nih, advokat. Advokat itu dia yang menerasikan, dia yang membawa bukti Pak. Saya pikir saya nggak perlu ngajarin Bapak deh cara jadi pengacara.
Bapak kan membawa narasi bahwa ada kejahatan berdasarkan agama. Tolong Bapak tunjukkan literasinya biar kami pelajari apakah betul kejahatan itu karena ajaran Islam atau karena personal ini dibayar atau jangan-jangan orang bayaran gereja lagi. Kita kan nggak tahu. Bapak Ya kan maksud advokat. saya gini, Bu. Gini, Bu. Silakan, maksud Pak. saya gini. Kita pelan-pelan saja. Yang saya mau bahas, yang bisa terjadi seperti itu, apakah mereka itu penganut ajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan seperti yang diajarkan? Ya Karena siapa ini, kalau Pak? di Mereka keluarga saya- kita pun Nggak tahu, Pak. Pak, Nggak, jangan Bapak bicara saya bias. kasih Bapak sarjana contoh. hukum loh, Bapak advokat. Pak, kalau Bapak pengacara, Nggak. Bapak tahu barang siapa yang berbicara dia mendalilkan. Anda advokat loh di sini, sarjana hukum loh. Anda tadi membawa satu kasus. Anda bias sekali di sini mengatakan mereka itu ajarannya. saya Saya tidak tanya, membicarakan ajaran yang di apa Indonesia, mereka? Bu ya. Saya membicarakan yang baru Saya saya tanya scroll tentang yang di TikTok, Italia itu. saya scroll di di Iya. Instagram, saya Saya lihat minta. yang baru-baru ini kan bukan lama, mungkin Betul. bulan ini atau bulan. Nah, Sebutkan maksud saya, nama tokohnya, nama korbannya seperti saya menyebutkan ada yang pria bernama Abu Bakar di sebuah itu kalau nih saya tunjukin ya, nih kalau saya kasih data nih ya Pak, nih. enggak, Nih, saya enggak saya itu, Bu. kasih data Saya enggak nih. merujuk kepada person, Bu. Maksudnya kepada fasilitas umum atau di tempat Bapak gitu, tahu bukan ke tidak? manusia. Bapak tahu tidak? Kalau kita membawa kasus kita harus jelas nih. Ya, saya tunjukin data nih. Seorang pria bernama Abu Bakar itu tewas ditikam 50 kali sama pria Kristen pembenci Islam. Ya. Saya tidak setuju itu, Bu. Jelas saya tidak setuju, Bu. Ini saya Siapa lagi pun ngajarin orangnya Bapak. Saya lagi ngajarin Ya. Bapak cara bernarasi loh. Bapak advokat masa diajari mahasiswi, Pak? Iya, betul. Bapak kan bicara saya tadi kan ke melihat atas. contoh yang bukan di Indonesia, Bu, tapi di luar negeri. Iya, saya minta yang baru-baru datanya. ini. Apa nama peristiwanya yang baru-baru ini terjadi, Pak? Masa kami nggak tahu? Di Italia, Bu, di Italia, Bu. Ada Ya, apa nama namanya? peristiwanya apa? Coba Pengerusakan- saya mau cari. Saya mau cari nama peristiwanya apa? Siapa yang dibunuh? Kejadiannya di mana? Coba. Nah, salah Apakah satu sih- contoh kan ulama yang dideportasi oleh Perdana Menteri Italia karena ada ceramahnya yang Pak, tolong kasih saya kebencian. datanya. Jangan bikin saya bingung. Bapak membahas kasus yang kami tidak ketahui, hanya Bapak sendiri yang tahu. Kalau Di share saya, aja, Ibu Google, ya silakan. googling Apa aja. namanya? Apa namanya? Imigran, ulama imigran yang dideportasi oleh Perdana Bapak Menteri baca Italia. nggak? Saya tanya, Bapak baca nggak literasi ini secara mendalam? Bapak baca dan Bapak pelajari nggak? Kok Bapak Saya kayak gini, kesulitan Bu, gitu? yang saya mau tanyakan itu, maksud saya ajaran apa yang mereka anut sehingga mereka kok seperti itu? Itu yang pertanyaan saya gitu. Simpel saja. Oke, saya tanggapi. Bapak bertanya, ajaran apa yang mereka anut? Pak, agama memang mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku kejahatan itu dipengaruhi oleh agama. Kalau memang Bapak mau mengatakan setiap orang beragama berbuat jahat, maka agamanya yang salah. Maka yang paling keji di dunia ini adalah agama Kristen. Kenapa? Menurut salah satu scholar bernama Profesor Juan Cole, saya tunjukkan data buat Bapak ya. Saya baru buka data nih, baru kali ini saya buka data di Komal UPI ya. Ini cara diskusi yang baik, Pak. Bahwa pembunuh di dunia paling banyak itu agamanya adalah Kristen. Nih saya tunjukin data ya. Saya pakai data nih, Pak. Jadi kalau kita bicara perilaku kejahatan, itu paling banyak dilakukan oleh umat Kristen. Inkuisisi 500 tahun dilakukan Kristen, perang salib dilakukan Kristen. Ini Bapak baca ya. Ini adalah salah satu situs terpercaya bernama Inform Comment. Bapak ini advokat. Bapak tahu kalau saya ini punya data yang basicnya tuh jelas. Ini penulisnya adalah Juan Cole. Ini dia. Juan Cole is the founder and chief editor of Inform Comment. He is a Richard P. Mitchell Professor of History at the University. Apa kata Richard nih? Apa kata Profesor Juan Cole? Bahwa ternyata ya 20th century death in war and political violence by religion itu dilakukan oleh siapa? Killed by Christian of European heritage. Artinya paling banyak pembunuhan terjadi itu karena orang Kristen. Gitu loh, Pak. Jadi makanya saya sama Bapak tadi bertanya, Bapak, kalau Bapak mau bertanya kepada orang-orang jahat bahwa orang jahat tersebut pasti karena agamanya, Bapak tunjukkan ajaran di Islam. Saya minta satu saja ajaran di Islam yang memerintahkan kami menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah, orang yang berbeda keyakinan dengan kami tanpa alasan. Kalau saya bisa menunjukkannya di ajaran Bapak. Contoh, dalam kitab Bapak, dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan Perjanjian Lama menyuruh membunuh orang yang tidak seakidah dengan orang Israel, yaitu siapa? Suku Moab, suku Amalek.
Itu jelas terang-terangan Pak, di genosida. Di Islam tidak ada ajaran kami ini boleh berperang kalau kami diperangi. Jadi kalau Bapak mau memframing agama Islam, ini tempat yang salah. Kenapa? Bapak berhadapan dengan saya dan Ustaz Yusuf PI. Kami punya data secara tekstual. Saya faktual. bukan memframing, saya bertanya sebetulnya fenomena seperti itu apakah yang melatar belakangi, itu yang saya mau tanya, bukan saya memframing kok. Kalau kita Saya bicara mempertanyakan. perilaku Pak, Bapak bicara perilaku kan? Kita bicara perilaku kan? Betul. Perilaku itu Pak, motifnya banyak. Bapak tahu mens rea kan? Bapak kan advokat nih, sarjana hukum. Bapak Betul, ngerti mens saya rea? tahu. Mens rea itu adalah motif seseorang. Dari mana kita tahu motif seseorang Pak? Saya tanya sama Bapak sebagai pengacara. Saya kan tidak orang yang mendalami apa yang menjadi Pak, ini ideologis masalah yang hukum dianut Pak. orang No, itu. ini bukan ideologis, ini masalah hukum. Bapak adalah advokat. Saya bertanya kepada Bapak. Bapak sebagai advokat ingin tahu mens rea seseorang, bagaimana caranya Bapak tahu mens rea seseorang? Silakan jawab. Bapak pengacara loh, advokat loh. Dari apa yang dia lakukan? Jadi kalau ada orang membunuh berarti dia jahat gitu. Jelas. Oh, jadi kalau seandainya ada orang istrinya diperkosa dan dia mau menyelamatkan istrinya, tiba-tiba dia membunuh berarti dia sudah jahat. Bapak advokat atau bukan sih? Pak, mens rea itu adalah dilihat motif. dari yang saya bahas. Sebentar, saya bicara tentang sesuatu yang universal. Saya tanya sama Bapak, bagaimana Bapak sebagai advokat, pengacara menentukan itu membuktikan rea itu tidak dilihat dari perbuatannya Pak, tapi dilihat dari bagaimana kehidupan orang ini, makanya dipelajari psikologinya. Contoh, ada orang membunuh, maka harus tahu motivasi membunuhnya karena apa. Bisa jadi dia membunuh karena terancam, maka itu namanya pembunuhan karena membela diri. Ada pembunuhan tak sengaja, ada namanya pembunuhan berencana, ini namanya mens rea. Bapak sebagai seorang advokat masa nggak tahu hal ini? Saya yang ngajarin Bapak yang bukan mahasiswi hukum. Nah, kalau Bapak bicara sebentar, nggak perlu saya Sebentar. perjelaskan itu. Saya tahu apa tidak. Sedikit, saya sering teman-teman. beracara, saya paham itu. Nah, kalau Bapak memang paham, kenapa Bapak bilang mens rea itu dilihat dari perbuatannya? Kalau memang mens rea bisa dilihat dari perbuatannya, maka setiap orang membunuh tidak mungkin ada yang disebut dengan pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan tidak terencana. Kenapa? Sudah hukum mati semua orang yang sudah membunuh itu. Kenapa? Karena pasti mereka itu orang jahat. Nah, dan lucunya Bapak mengaku pengacara. Antara mens rea dengan perilaku Bapak tidak bisa membedakan. Yang namanya mens rea itu motivasi. Saya bukan pengacara. Saya tidak tahu itu. Makanya saya bingung kenapa Anda pengacara tidak mengerti cara membedakan mens rea. Kenapa ini? Anda pengacara loh. Iya. Saya bukan pengacara. Gini loh, Anda menguji saya. Anda menguji saya. Saya jawab. Kalau Anda menguji saya dalam ranah hukum, saya tidak punya kapasitas karena saya bukan sarjana hukum. Tapi Iya, Anda ada sebagai mens orang yang rea, advokat, ada actus reus. Actus reus tahu nggak Anda apa? Pak, di sini saya membahas tentang kan? motivasi. Saya tidak tahu istilah hukum karena saya bukan sarjana hukum, tapi setidaknya saya tahu tentang mens rea. Andalah yang orang Actus reus hukum. dan mens rea itu seperti saudara kandung. Pak, Nah, saya mereka saling di sini bertanya berhubungan. sekali lagi. Saya tidak tanya yang lain. Pak, tadi Bapak bertanya tentang motivasi atau mens rea kepada saya. Bapak bertanya itu bukan? Bapak bertanya mens rea kepada saya. Mens rea Saya itu tanya, psikologis. Bapak niat Pak, mens rea Actus itu reus niat Pak. perbuatan. Pak, mens rea itu niat Pak. Yang saya tanya adalah, Bapak kan bertanya ke saya tadi. Kenapa mereka melakukan itu? Itu pertanyaan perbuatan atau motivasi, Pak? Saya kan tidak tahu motivasi mereka melakukan perbuatan pengrusakan gereja. Motivasi itu menulis mens di rea tempat atau tidak, umum. Pak? Saya Dari tanya, mana? motivasi itu mens rea bukan? Kok Bapak, semakin kita marah kembali. minoritas di apa yang umumnya mereka dari apa yang merantau ke negara orang diterima dengan baik, tapi masalah seperti besar kepala melakukan hal-hal yang seperti itu di tempat Iya, saya orang, tanya di tempat kepada negara orang. Bapak,
saya balikin pertanyaannya ke Bapak Semakin sebagai ekstrim, seorang advokat. ada Sebentar, apa Pak. dengan mereka gitu loh. Pak, sebentar Pak. Sebelum Bapak mengatakan ada apa dengan mereka, saya tanya, cara menentukan mens rea itu, Bapak bilang lihat perilakunya. Itu apakah betul dalam ranah hukum seperti itu? Benarkah Begini, begitu? Bu. Perilaku itu Enggak, saya tanya itu Pak. Pak, tolong jawab pasti pertanyaan ada saya ini jawab. kaitan dengan sebab Bapak, akibat. Bapak mengerti Ya. nggak sih dengan pertanyaan saya? Pak, saya bertanya sekali lagi ya. Bapak kan bertanya kepada saya, apa motivasi orang itu begitu, Mbak? Itu kan Bapak bertanya motivasi, mens rea, niat pelaku. Dan itu hanya bisa dibuktikan dan diketahui kalau kita mewawancara orangnya, atau mempelajari psikologinya, atau mencari tahu kehidupannya, Pak, atau melihat jejak digitalnya. Contoh, kalau orang tersebut ternyata rajin baca Al-Quran, bisa jadi dia mendapatkan ajaran itu di Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Bapak sudah mengkaji psikologis, kehidupan, jejak digital dari orang yang Bapak katakan melakukan kejahatan itu? Sudahkah Bapak kaji itu? Kenapa Bapak mempertanyakan kepada saya dan Ustaz Yusuf PI sementara kami tidak mungkin mengkaji psikologis orang karena kami pendiskusi lintas agama, yang kami bahas adalah ajaran. Kalau Bapak membahas ajaran, saya bisa menjelaskan. Saya sudah membuktikan kalau kita merujuk kepada perilaku kejahatan, Kristen itu keji, Pak, sepanjang sejarah banyak merusak peradaban. Contoh, 500 tahun inkuisisi pelakunya Kristen. Kolonialisme dengan adanya doktrin Dum Diversas, doktrin perbudakan abadi, doktrin Inter Caetera, doktrin penjajahan, itu yang dikeluarkan oleh Paus Alexander keempat dan juga Paus Alfonso. Itu adalah Kristen, ajaran Kristen, doktrin Kristen. Kemudian perburuan penyihir 200 tahun dilakukan oleh Kristen, ya. Asimilasi paksa di Kanada, asimilasi paksa di Filipina, asimilasi paksa di Afrika dilakukan oleh orang Kristen. Penjajahan merata di seluruh dunia dilakukan oleh orang Kristen. Harusnya kalau kita mau melihat kejahatan agama, kalau dilihat dari majoriti penganutnya, itu adalah umat Kristen, Pak, sepanjang sejarah. Pak, jangan ini, Pak, fokus ke saya, Pak. Bapak kan ingin saya Ya. ajarkan nih. Nah, jadi kalau Bapak bertanya, bentar. semua orang itu, Semua orang kalau gimana? jangan lihat sejarah lah, kita mulai di depan mata aja. Ya, di depan mata sekarang baru kemarin, terjadi. Pak. Kalau SMA sejarah sih 7. tidak ada sejarah Bapak yang- tahu nggak kejadian di Indonesia yang kemarin meledaknya bom di SMA 72? Itu pelakunya Islam atau Kristen, Pak? Saya nggak pernah bertemu orangnya, jadi mens rea-nya Nah, saya nggak saya tahu. juga tidak pernah bertemu dengan orang yang Bapak tanya. Makanya saya nggak tahu mens rea-nya. Kan lucu. Anda bertanya mens rea orang yang di Italia ke saya, seolah-olah saya udah bertemu dengan orangnya. Ketika saya tanya kepada Anda jawab, saya tidak pernah bertemu orangnya. Ya, Sehingga Bu. saya nggak tahu mens rea-nya. Uni. Hipokris. Ustaz PI, Ustaz PI orang Banjar kah? Gini, PI gini. Nggih, ulun Banjar. Uni, sudah. bisa Anu aja kasih beliau tanggapan juga waktu untuk ngomong gitu, Uni. Enggak apa-apa aja Ustadz Ya, PI lah, silakan. kita laksanakan aja, kita Kalimantan Selatan Tengah nih. Wih, terlalu jauh pembahasan pun sidin gitu lah. Nggih. Ya, silakan Anda jelaskan, Pak. Saya dari tadi menunggu data. Iya, Apa iya. yang Anda maksudkan Kalau- itu? Kalau bisa data, tunjukkan data masalah yang Ustadz terjadi PI di ini Italia. tahu ajanya, sesama kita Kalimantan ini sebetulnya kami di sana bertahan dalam satu keluarga pun sudah berbaur semua, anak yang Hindu kah, Kristen, Islam. Jadi tidak ada perdebatan sebetulnya keluarga. Cuma kita ini menilik yang di luar aja, yang di luar sana gitu loh, bukan sekitar kita. Itu aja sebujurnya. Kalau kita nih damai-damai aja, tahu aja Ustadz PI itu kita nih kayak apa. Pak, saya Jadi- tidak bertengkar dengan Bapak. Saya lagi tegas supaya Bapak tidak terdengar memframing orang-orang yang di luar sana yang beragama Islam, karena Bapak tadi Enggak, Mak. membawa satu kasus yang Enggak. kami tidak ketahui. Lalu Bapak bertanya Ya. apa motivasinya. Saya kan Lalu saya jelaskan nggak ke tahu Bapak. kalau saya tidak tahu mens rea. kalau Mbak Umi Muripa nggak tahu gitu. Saya kira tahu. Saya pun juga mau cari Makanya tahu saya gitu. tanya. Bukan karena saya Kan tahu. saya tanya tadi. Kan saya tanya tadi, mana datanya, Pak? Mana peristiwanya, Pak? Coba tunjukkan kepada kami dulu, jelaskan dulu peristiwanya. Biar kami Ya, tahu ya, semuanya ya. yang nonton di sini. Silakan. Oke lah. Ya mungkin lah itu saya nggak kurang lengkap. Mungkin saya dapat data itu kurang lengkap. Cuma saya itu terlintas barusan tadi saya lihat gitu. Makanya saya mau pertanyakan ada apa yang bisa koti seperti itu. Kenapa gitu? Di sana bukan di tempat kita atau di Indonesia tidak. Kayak gini bang. Ya kalau kita melihat ini ya sebuah agama mungkin
kita jangan melihat dari penganutnya gitu, tapi dari ajarannya, kan kayak gitu. Apakah yang seperti itu, ekstrim kayak seperti itu adalah ajaran agama? Saya rasa bukan, Bang. Kenapa? Karena itu semua yang saya agama dengar. semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu. Jadi kalaunya ada penganut agama A lalu dia melakukan kesalahan, jangan disalahkan agamanya. Agamanya betul, tapi oknum tersebut yang menyalahi agamanya. Jadi itu sih Nah, mungkin itu. intinya gitu. Betul. Nah, itu sependapat saya. Tidak perdebatan, sependapat saya. Berarti kan manusianya, ini intinya di manusianya, bukan di ajarannya gitu. Makanya kan seperti contoh Uniripa tadi itu, ada pengeboman di SMA mana, itu kan pelakunya seorang Kristen gitu. Apakah Kristen mengajarkan seperti itu? Ya jelas bukan kan. Iya, Gitu. betul. Pasti itu dia salah ya, salah dirinya sendiri menyalahi agamanya Kristen gitu. Begitu pula kebalikannya dengan agama yang lain, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam atau apapun kan kayak gitu. Ya, betul. Sepakat, Ustaz. Ulun sepakat. Sepakat. Jadi, berarti kan segala sesuatu itu kembali ke manusianya, bukan karena ajaran yang benar atau salah. Jadi kan kita lihat di manusianya gitu. Kita tetap namanya kita hidup berdampingan ini, tidak ada yang namanya kita membenci atau menyalahkan ajaran orang, tidak. Manusianya yang kebanyakan yang tidak bisa menjalankan dengan baik. Itu aja intinya. Sepakat Ustadz P. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih, Terima Bang. kasih bentar ya, saya ke toilet sebentar. Oke ini. Oke, yuk. Makasih, Bang. Yuk, senang, Gayus Pak. ya. Ulun dulu. Yuk. Ulun pamit dulu lah. Enggak, makasih banyak. Ya. Waduh. Ngeri ya teman-teman. Aduh. The power of emak-emak ya Uni ya. Iya. Pada intinya kan kesimpulannya sudah seperti itu ya, kita dapat simpulkan kayak gitu. Ya seperti itu, oknum lah, nggak perlu kita bahas berpanjang-panjang kan kayak gitu. Jadi seperti itu. The power uni ngeri. Iya. Mungkin tuh dalam WC Uni ketawa aja tuh kerjanya.